Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Netasari Pujiastuti dari SDIT Anak Soleh Praya, CGP Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah, akan menyajikan selayang pandang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut saya sampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. KHD juga mengatakan bahwa kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Adapun beberapa pemikiran sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran tidak sepenuhnya berorientasi pada murid. Murid kebanyakan berperan sebagai objek dalam pembelajaran. Kedua, metode dan model pembelajaran belum sepenuhnya disesuaikan dengan gaya belajar yang beraneka ragam pada murid. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, target kurikulum menjadi prioritas tanpa mengedepankan ketuntasan pemahaman siswa dalam materi pelajaran. Keempat, penilaian pembelajaran 70% masih terfokus pada kemampuan kognitif siswa. Adapun setelah mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran perubahan yang saya alami yang pertama, menginternalisasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan sosiokultural ke dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ini untuk menghasilkan manusia yang beradab. Kemudian yang kedua, metode dan model pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar murid yang beraneka ragam. Ini sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ketiga, dalam proses pembelajaran, siswa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berkreasi dan berekspresi dengan tetap berada dalam pengawasan guru sebagai amongnya. Kemudian keempat, penilaian pembelajaran terfokus pada 3 aspek kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kemampuan afektif. Ini untuk menghasilkan manusia yang seutuhnya. Kemudian yang kelima, pembelajaran sepenuhnya berorientasi pada murid. Murid berperan sebagai subjek bukan objek. Adapun demonstrasi kontekstual dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah, di antaranya yang pertama ada sholat duha yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua ada refleksi pembelajaran, di mana di sini guru menginternalisasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pelajaran sehingga mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga ada outdoor learning, ada program sabar sarapan bersama,
ada makan siang bersama, ada pramuka, karate, renang, terus bakti sosial, ada hari budaya. Adapun tantangan ketika demonstrasi kontekstual dilaksanakan di sekolah, yang pertama, keistiqomahan dan semangat yang turun naik dalam menjalankan pembiasaan-pembiasaan baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang kedua ada sifat individualisme siswa. Kemudian yang ketiga pengaruh negatif globalisasi. Dan keempat dibutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat. Itulah beberapa tantangan yang saya hadapi. Kemudian ada pun beberapa solusi dari permasalahan yang ada. 1. Perbaharui niat bahwa anak didik kita adalah ladang amal dan saling menyemangati antar sesama guru supaya semangat tetap terjaga dan istiqomah dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. 2. Sebagai pendidik harus senantiasa belajar dan belajar untuk menambah bekal keilmuan dan pengalaman dalam mendidik. 3. Memberikan teladan, melakukan pembiasaan dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sukses JGP Angkatan 5.